di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan belum melakukan deklarasi besar? Ini ditulis oleh Tempo ya. Hari ini reporternya Ima Dini Safira, editornya Amirullah. Sabtu 25 Maret 2023 jam 6.47 pagi tadi. Aku ngantuk, aku habis ngaji tidur pagi, nggak ngurusin Anies saja. Jadi rupanya Koalisi Perubahan kan fokusnya memenangkan Anies menjadi presiden tahun 2024. Tapi perlu juga diperhatikan, itu Koalisi Perubahan itu tidak hanya 3 partai aja, Nasdem, Demokrat, dan PKS, tanpa menghiraukan dinamika sosial, dinamika koalisi dan parpol lain. Jadi yang lain itu juga diperhatikan ya. Jadi misalnya intensitas komunikasi itulah ya dengan partai-partai besar itu juga diperhatikan, karena mereka tidak ingin eksklusif ya, tapi harus inklusif ya. Seperti ucapan dari Ketua DPW Partai Nasdem Sugeng Suparwoto itu menegaskan, dia bilang Koalisi Perubahan menjalin komunikasi ya. Dengan siapa? Dengan hampir seluruh parpol. Seperti apa? Parpol siapa aja? Dengan PDIP dia komunikasi itu. Koalisi Perubahan itu, yang 3 partai itu. Terus mereka juga, Koalisi Perubahan itu juga membangun komunikasi dengan Golkar, hingga juga termasuk Partai Persatuan Pembangunan itu juga diajak ngomong ya. Jadi sekali lagi koalisi ini bersifat koalisi yang inklusif ya, yang menaungi semuanya, tidak eksklusif, tidak hanya semata-mata 3 partai itu. Itu sebabnya upaya untuk melakukan deklarasi besar itu tidak segera terlaksana, karena dia ingin meluaskan spektrum kerjasama ya, memperluas networking dengan partai-partai yang lain yang juga memiliki kepentingan yang mungkin barangkali bisa satu sama ya. Jadi itu alasannya ya. Kita bacakan dari tempo.co. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi, kok tiba-tiba hilang tuh gitu ya, yang digawangi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera resmi dibentuk ya di Sekretariat Perubahan yang terletak di kawasan Jakarta Selatan Jumat 24 Maret kemarin 2023 ya. Koalisi Perubahan itu resmi dibentuk ya.
Koalisi ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan momen pembentukan koalisi berbeda dengan deklarasi bersama. Ini pembentukan koalisi resmi ya, beda dengan deklarasi bersama. Sebab kata dia momen deklarasi bakal jadi acara besar dengan mengumumkan koalisi calon presiden serta calon wakil presiden. Nah, itu belum dilakukan ya. Dengan ditandatanginya piagam koalisi hari Jumat kemarin tanggal 23 Maret 2024, Koalisi Perubahan untuk Persatuan resmi terbentuk, KPP, Koalisi Perubahan untuk Perubahan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kata Willy di Sekretariat Perubahan Jumat 24 Desember. Selain mencari sosok pendamping Anies, Willy menyebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menunggu tambahan personel baru sebelum deklarasi. Di luar 3 partai itu, di luar partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka mengharapkan ada partai tambahan baru yang bisa bergabung. Tentu Partai Umat itu sudah tentu akan bergabung ya. Dia mengatakan, Willy Aditya itu, saat ini ketika partai tengah menjajaki komunikasi dengan parpol lain, tentu parpol yang punya suara signifikan ya. Kami membuka komunikasi dengan banyak partai, tapi kenapa kami belum menetapkan kapan akan deklarasi besar? Itu berharap, nah ini harapannya, ada partai lain yang bisa bergabung. Siapa tahu ya, rencana deklarasi besar yang membuka pintu harapan bagi partai lain bergabung itu mengusik partai lain yang tadinya ragu-ragu untuk segera bergabung pada koalisi perubahan untuk persatuan. Itu mungkin saja terjadi karena dengan bergabung kemungkinan untuk dapat kekuasaan itu menjadi sangat besar dibanding mereka tidak bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuannya. Willy Aditya, yaitu siapa ini? Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan koalisi perubahan berfokus memenangkan Anies menjadi presiden 2024, tapi ya, Willy Aditya menyebut koalisinya juga nggak bisa menyepelekan ya dinamika koalisi maupun partai politik yang lain. Jika koalisi lain tidak mencapai kesepakatan, lanjut Willy Aditya, maka parpol yang berbeda di dalamnya bisa bergabung dengan koalisi perubahan. Jadi jika koalisi lain tidak mencapai kesepakatan, itu koalisi perubahan untuk persatuan siap menampung parpol-parpol yang memang ingin bergabung dan tidak tertampung di partai lain. Intensitas komunikasi itulah yang menjadi icebreaker untuk terbentuknya koalisi yang jauh lebih besar. Oh, posisi icebreaker itu bahasamu itu loh. Icebreaker, es pemecah es apa maksudnya? Breaker, icebreaker. Maksudnya es itu penting untuk buka puasa ya. Sop buah pakai es, sop durian pakai es ya, es teh manis pakai es. Maksudnya itu apa? Icebreaker. Sekaya pakai bahasa-bahasa yang ada. Adapun Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan koalisi perubahan menjalin komunikasi dengan hampir seluruh parpol. Dia sebut tuh ada PDIP, Golkar, sampai Partai Persatuan Pembangunan. PKB belum, nggak disebut. PBB juga nggak disebut. Partai Umat nggak disebut ya. Partai-partai besar disebut PDIP, Golkar, P3, PKB enggak. Nah, upaya penjajakan dengan partai lain turut tertuang dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani yang mereka sepakat secara resmi hari Jumat kemarin, tanggal 25 Maret. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yaitu Tengku Rifki, menjelaskan 6 butir kesepakatan piagam koalisi 3 partai itu tadi, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Kita lihat ya supaya kita nambah apa sih yang terjadi sebenarnya di hari minggu di minggu terakhir ini. Pertama, kesepakatan dari 3 partai itu yaitu Partai Nasdem, Koalisi
Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Isinya itu apa? Ada 6. Pertama, membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, atau yang disebut Koalisi Perubahan. Bukan KPP seperti yang saya ucapkan tadi, tapi mereka punya menetapkan singkatannya adalah Koalisi Perubahan. Seperti juga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang pusatnya di Keramat Raya 45, itu bukan singkatannya, bukan DDII tapi Dewan Dakwah, gitu ya. Sekarang Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu disebut bukan KPP tapi hilangnya tempo tuh suka begitu sih, hilang tiba-tiba. Maka yaitu KPP, bukan KPP tapi Koalisi Perubahan. Pertama, ya. Kedua, mengusung Anies Baswedan, itu poin kesepakatan mereka ya. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 sampai 2029. Kemarin kan masing-masing partai sudah melakukan deklarasi sendiri-sendiri. Sekarang mereka bertiga itu sepakat mengusung ya Anies Baswedan sebagai capres 2024-2029. Ketiga, isi kesepakatan dari Koalisi Perubahan memberi mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Tim kecil itu diminta untuk menggodok 5 nama itu kan, dengan kriteria yang 5 itu, tapi yang akhirnya memberikan mandat kepada Anies untuk memilih. Enak tuh Anies posisinya ya. Keempat, memberikan keleluasan kepada capres untuk berkomunikasi, memberi keleluasan kepada capres untuk berkomunikasi dengan parpol lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan. Kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim kecil, tim persiapan atau tim kecil. Keenam, kesepakatan mereka pada waktunya koalisi mengumumkan ya, pasangan capres dan cawapres. Itulah yang menjadi 6 poin dalam piagam yang ditandatangani oleh 3 ketua umum partai, yaitu AHY, ya, Ketua Umum Partai Demokrat, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Ahmad Syaihu kalau nggak salah ya. PKS ungkap ada parpol mau gabung ke Koalisi Perubahan, syaratnya jadi cawapres Anies siapa? Itu tergantung Anies ya. Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat dan mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya jadi cawapres, kata Sohibul. Ya nggak bisa dong, tergantung Anies nanti. Tapi yang dibahas itu hanya 5, Andika, Yeni Wahid, Khofifah, kemudian Ahmad Heriawan, dan satu lagi AHY. Sekarang ada tiba-tiba parpol katanya tadi ya, kata Sohibul Iman di hari Jumat itu di Sekretariat Perubahan, ingin gabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan syarat 1, ketua umumnya jadi cawapres Anies. Ini menjadi persoalan, tapi mereka mencoba ya untuk pendekatan itu ya. Sohibul Iman mengungkapkan ketua umum parpol ini berada di luar anggota koalisi ya. Dia memberikan bocoran ya kepada wartawan. Dia menyebut selama ini ketika partai koalisi memang berkomunikasi dengan partai lain. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin jadi cawapres. Sopo iki? PKB kayaknya yang ngotot pengen jadi calon wakil presiden. Peluangnya untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo itu mungkin disadari semakin tipis karena Prabowo kemudian dipasarkan oleh Jokowi, di-endorse dengan Ganjar sebagai wakil presiden. Hilanglah harapan Muhaimin Iskandar mungkin ya. Kendati tidak merangka secara tereksplisit parpol yang dimaksud, namun Sohibul Iman menyebut parpol ini merupakan parpol parlemen yang punya kursi. Kalau Yusril yang PBB kan nggak punya kursi, Partai Umat kan nggak punya kursi. Dalam proses tersebut, Sohibul Iman menyampaikan kepada parpol itu bahwa urusan cawapres lebih diprioritaskan dari bahasan yang berkembang di dalam
berkembang di tim kecil koalisi perubahan. Urusan cawapres lebih diprioritaskan ya, dari bahasan yang berkembang. Kita berikan pemahaman bahwa koalisi yang sudah ada nih bertiga, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tentu saja yang jadi prioritas dalam hal pencawapresan ya apa yang berkembang dalam tim tiga itu. Ada dua yang diusulkan oleh tiga itu, yaitu AHY dari PKS dan AHY dari Demokrat, dan Ahmad Herawan dari siapa? Dari PKS. Kalau tiba-tiba nanti muncul Muhammad Iskandar dari PKB, tentu nggak mungkin diterima oleh ketiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini kan. Nah itu bisa. Yang jelas dari PKS ada Kang Aher, dari Demokrat ada AHY, dari Nasdem ada Bu Hovifah, sedangkan yang sebelumnya ada Pak Andika, Mbak Yeni. Itu juga yang muncul. Ya sudah, itu dulu ya. Kita buka puasa, siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sabran jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth, you wish you were someone else I miss.